nya sumuhun tukang mendingan ge bae dirempuk ku 10 oge piraku atuh mantan eta anu nyekel Cicadas jeung Cicaheum dirempuk ku 10 mah enteng kumaha deui eta suruh ngarokok mah no weh gitu paning cek ulama kibar dalam soalan fatwa tanya jawabnya hukum merokok Al-Muhadis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah ditanya apa hukum merokok menurut syariat, aturan hukum-hukum dalam agama Islam tentang tekstual johirnya merokok haram teu. Nah, beliau menjawab merokok haram hukumnya berdasarkan makna yang terindikasi dari dalil yang johir yang tampak secara eksplisit secara tekstualnya dalam sebuah ayat Al-Quran dan As-Sunnah serta itibar logika yang benar sehat. Di antara dalil tegasnya dari Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah ayat 195. Maksud secara tafsir al-muyassarnya dan jangan menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan yang dapat membahayakan. Nah, jadi makna ayatnya dan janganlah kamu melakukan sebuah sebab yang menjadi sebuah kebinasaanmu. Adapun wajhud dilalah aspek sebagai bentuk pendalilan dari ayat tersebut adalah bahwa merokok termasuk perbuatan mencampakkan diri sendiri ke dalam sebuah kebinasaan. Sedangkan dalil tekstual secara zahirnya dari As-Sunnah adalah hadis yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sahih bahwasanya beliau melarang menyia-nyiakan harta. Makna dari menyia-nyiakan harta adalah mengalokasikannya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk di dalamnya rokok. Sebagaimana dimaklumi bahwa mengalokasikan harta bendanya dengan membeli rokok adalah termasuk pengalokasiannya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan pengalokasian kepada hal-hal yang di dalamnya terdapat kemudaratan seperti rokok, di antaranya kemudaratan lainnya adalah sebuah pemborosan harta. Padahal ia adalah biangnya penghancur sebuah ekonomi di dalam keluarga nomor wahid. Bukankah menyia-nyiakan harta sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba bayangkan, anaknya minta jajan, "Pah, nyuhunkeun jajan." Terus dijawab ku si bapak nu sok ngarokok, budak teh ngan jajan we jajan, nyaho zaman Covid, zaman sulit. Tong pemborosan. Terus istrinya nyuhunkeun jang beas sayur. Beas deui. Padahal beas mah makanan pokok. Bari jeung manehna melenyun ari budak nyuhunkeun putrana nyuhunkeun artos dibilangna zaman Covid ulah pemborosan ari manehna melenyun. Ari pun bojo nyuhunkeun cicis kanggo dapur ngebul kanggo beas dibilangna cenah pemborosan bari-bari jeung manehna melenyun. Siga nu heueuh henteu makan nasi sok coba sataun ngaroko we tong makan nasi. Kira-kira kumaha? Maut teu. Memang betul maut itu takdir. Cuman takdir itu kan ada dua. Ada takdir sababiah dari bunuh diri yang mengajakkan dirinya ke dalam sebuah perbuatan yang dapat mematikan tersebut. Dan ada yang takdir secara sunatullah. Sunatullah naon? Karena ngarokok. Tuh, jadi ada sebuah sebab takdir itu yang takdir real dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan takdir yang melibatkan karena kecerobohan
manusia itu sendiri. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci 3 perkara atas kalian. Yang pertama, pembicaraan sia-sia. Kedua, menyia-nyiakan harta, yaitu sebuah pemborosan. Dan banyak meminta-minta, mutafakun alaihi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubajir tabziro, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Al-Isra ayat 26. Ayat ini termasuk larangan menghambur-hamburkan harta yang dialokasikannya untuk mengkonsumsi rokok. Padahal perokok pasif itu 2 kali lipat jauh lebih berbahaya daripada perokok aktif. Jadi orang yang di sebelah kita atau tetangga atau baik anak, istri maupun kerabat atau siapapun yang ada di sekitar kita yang terkena beraannya, wah tuh taku rokok anu ngebul kemudian diangkut mah liar. Nah itu teh mengakibatkan 2 kali lipat bahayanya dari perokok aktif. Yang dia berarti mempunyai saldo menjalimi orang lain. Padahal dosa orang yang terjalimi itu dikabul. Eta jelema nu sok ngarokok moderna atanapi umurna panjang tapi bengek. Sing siksa tah di dunyana kan ngeri atuh. Bayangkeun geus mah ujur bari jeung bengek. Terus si jantungnya diering, pembuluh darahnya pecah, kudu dioperasi, lieur atuh karunya ke anak pamajikan. Jadi secara tafsir Jalalainnya, maksud dari menginfakkannya mengeluarkan hartanya bukan kepada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari as-sunnah yang lainnya sebagaimana hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dengan sangat tegas dan lugas dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la daroro, tidak boleh menimbulkan sebuah kemudaratan yaitu bahaya pada diri sendiri, wala diror, dan tidak boleh juga memudorotkan atau membahayakan pada jiwa orang lain. Jadi kesimpulannya, menimbulkan sebuah sebab bahaya doror adalah harus ditiadakan. Nah, jadi menimbulkan bahaya doror adalah ditiadakan, tidak berlaku dalam syariat. Baik bahayanya terhadap badan, akal, ataupun harta. Sebagaimana dimaklumi pula bahwa merokok adalah berbahaya terhadap badan dan harta. Adapun dalil dari itibar logika yang sehat dan benar dan mantap yang menunjukkan keharuman, bukan kehormatan nih, diralat, keharuman merokok adalah karena dengan perbuatannya ngabaruang tetangganya tersebut itu bagi si perokok aktif dapat mencampakkan dirinya sendiri ke dalam hal-hal yang dapat menimbulkan sebuah bahaya. Salah satunya rasa cemas, was-was, dan keletihan yang sangat di dalam jiwanya. Orang yang berakal sehat tentunya tidak akan rela bila hal itu terjadi terhadap dirinya sendiri. Alangkah tragisnya kondisi yang demikian apabila ketika membaca khutbatul hajah atau kajiannya dadanya sesak karena dia senantiasa merokok. Ama ba'du kan jadi kajian teh kumaha atuh teu jelas daroba dehem. Jadi bila tidak menghisap rokok sehari aja bengekna, waduh, aduh belajar. Jadi alangkah beratnya dan tragisnya kondisi yang demikian sesak dada bagi si perokok bila dirinya tidak menghisap rokok. Alangkah berat dirinya berpuasa
Ramadan atau melakukan ibadah-ibadah lainnya karena hal itu dapat menghalangi dirinya dari merokok. Bahkan alangkah berat dirinya berinteraksi dengan orang-orang soleh yang ada di sekitarnya, karena tidak mungkin mereka membiarkan rokok mengepul di hadapan mereka. Karenanya Anda akan melihat dirinya demikian tidak karuan bila duduk-duduk bersama mereka, baik di kajian ataupun berinteraksi dengan mereka secara umum. Semua itibar logika yang benar dan sehat tersebut menunjukkan bahwa merokok adalah diharamkan, yakni dilarang hukumnya. Karena itu nasihat saya buat saudaraku yang masih didera kebiasaan sok ngabaruangan batur, agar memohon sebuah pertolongan kepada Allah dan mengikat tekad yang kuat untuk meninggalkan ngarokok. Sebab di dalam tekad yang tulus, ikhlas, jujur dari dasar hati, disertai dengan memohon sebuah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan pahala darinya dan menghindari dari siksaannya, semua itu adalah amat membantu di dalam upaya meninggalkan kebiasaan merokok tersebut.